Halo semuanya, perkenalkan saya Anang Firmansyah dengan NIM 24101050326. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana uji instrumen di SPSS untuk pemula. Pada kali ini saya akan membahas tentang uji validitas, yang dimana tujuan uji validitas ini adalah untuk mengevaluasi kualitas instrumen penelitian. Jadi yang kita akan bahas di sini adalah uji validitas yang menggunakan korelasi Pearson, yaitu membandingkan nilai setiap item pernyataan indikator variabel dengan nilai total item pernyataan variabel. Untuk lebih lanjutnya, kita langsung masuk ke video tutorial dari SPSS uji validitas tersebut. Oke. Yang pertama ini kita akan membuka aplikasi SPSS tersebut. Sebelum kita membuka aplikasi SPSS, di sini saya sudah menyiapkan data yang akan kita uji. Sebentar, di sini kita langsung buka aplikasi SPSS-nya. Jadi ini kurang lebih tampilan SPSS di menu awal. Lalu langsung saja kita copy datanya ini dari bagian X1. Jadi judulnya tidak usah, kita copy saja langsung di bagian bawahnya. Kita copy semua sampai di nomor 30 beserta dengan hasil totalnya. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam data view di bagian SPSS. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah kita masukkan data yang kita punya tadi untuk dilakukan uji validitas, setelah muncul bagian seperti ini, kita bisa langsung mengujinya. Sebentar teman-teman. Oke, kita langsung masuk di bagian variable view ya teman-teman. Untuk yang di sebelah data view tadi, di sini kita langsung saja untuk mengganti nama dari setiap judul variabel tersebut. Kita samakan dengan data yang kita punya. Nah, di sini saya akan mengganti namanya satu-satu. Kita ganti X1.1, lalu yang kedua X1.2, dan seterusnya sampai di total. Oke. Mungkin kalau teman-teman punya cara tersendiri yang lebih cepat, bisa dilakukan. Saya melakukannya ini dengan cara yang manual, mungkin terlihat kurang efisien karena satu-satu. Lalu setelah itu kita klik Analyze, pilih bagian Correlate. Di sini ada 4 pilihan, yaitu Bivariate, Partial, Distance, dan Canonical Correlation. Karena kita akan menguji validitas, kita pilih yang bivariate. Lalu setelah itu kita pilih semuanya dari X1.1 sampai dengan total untuk dimasukkan ke dalam kolom yang kotak ini, kotak variabel ini. Setelah kita selection semua, kita input. Oke teman-teman, lalu setelah kita selesai input semua, masuk ke dalam kotak variabel sini, kita klik OK. Nah, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman untuk uji validitas. Ini sudah selesai, cuman kita masih harus memberikan keterangan dan kesimpulan dari hasil data yang kita uji tersebut. Mungkin dari saya sekian.
Jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya yaitu Muhammad Nazar Fadilah. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang tadi sudah dijelaskan cara SPSS-nya. Dan di sini yaitu saya akan menjelaskan mengenai hasil dari data correlation di sini, dan udah saya rapikan ke dalam Word. Saya udah edit menjadi nilainya yang kuning-kuning. Nah, nilai korelasi sebesar 0,756 menunjukkan hubungan yang kuat antara item X1 titik 1 dengan skor total, karena nilai tersebut sebesar dari tabel 0,361 dan nilai signifikan kurang dari 0,000, maka item X1 dinyatakan valid. Item X1.2 nilai korelasi sebesar 0,899 menunjukkan hubungan yang sangat kuat dengan skor total. Nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05 sehingga item X1.2 valid. Nah, berikutnya itu X1.3 nilai korelasi sebesar 0,899 termasuk kategori sangat kuat dan signifikan sehingga item X1.3 valid. Nah, item X1.4 nilai korelasinya sebesar 0,753 lebih besar dari tabel dan signifikan pada A sama dengan 5% sehingga item X1.4 valid. Nah, item X1.5 nilai korelasinya sebesar 0,877 menunjukkan hubungan yang sangat kuat dengan total skor sehingga item ini dinyatakan valid. Nah, selanjutnya yaitu X1.6 nilai korelasinya itu 0,753 dengan sig 0,000 menunjukkan item dan layak digunakan. Berikutnya itu item X1.7 nilai korelasinya sebesar 0,931 merupakan nilai tertinggi di antara seluruh item. Hal ini menunjukkan bahwa item X1.7 sangat representatif dalam mengukur variabel dan yang diteliti. Nah, berikutnya itu ada X1.8 nilai korelasinya sebesar 0,908 menunjukkan hubungan sangat kuat dengan skor total sehingga item dinyatakan valid. Nah, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil uji validitas menggunakan korelasi person, produk, momen, seluruh item pernyataan variabel X1 sampai X1.1 sampai X1.8 memiliki nilai korelasi item total antara 0,753 sampai 0,931 yang seluruhnya lebih besar daripada nilai R tabel 0,361. Selain itu, semua item memiliki nilai signifikan 0,00 kurang dari 0,05. Dengan demikian, seluruh butir pernyataan pada variabel X1 dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Sekian dari saya dan partner saya. Terima kasih.